kembali lagi bersama saya Leo di channel Season. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai jam tangan komando. Baiklah, sebelum kita mulai ke pembahasan jam tangannya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa diklik like jika kalian menyukai video ini, dan jangan lupa diklik juga loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Oh ya, jangan lupa di-share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Oke, sekarang kita lihat dulu sebelum kita melihat jamnya seperti apa. Kita lihat dulu boxnya. Ini adalah tampilan box dari brand Komando. Bahannya sedikit mirip-mirip kayak kulit ya, semi-semi kulit untuk sini. Ini ada bahannya juga dipegang juga ada motif 3D-nya. Terus ada brand Komando, terus ada bendera Swiss-nya. Dan di sini ada tulisan Komando diimport oleh PT Karya Jaya Makmur Indonesia. Dan sisi sampingnya polos, belakang juga polos, samping satu lagi polos, dan bagian bawahnya pun polos. Oke, yang ditunggu-tunggu, kita langsung lihat saja jamnya seperti apa. Nah, ini. Oh, yang kita dapat pertama kita lihat itu adalah kartu garansinya. Ini adalah kartu garansi dari brand Komando. Oke, garansi berikut manual booknya ya. Oke, nah untuk kartu garansinya ini untuk service centernya bisa diklaim di daerah Jakarta itu ada 2. Lalu, Jakarta ada 3, Surabaya ada 1, Palembang ada 1, Medan ada 2, dan sisanya ada di Singapura. Ini garansi internasional ya, jadi luar negeri juga bisa. Malaysia, Thailand, Filipina, Hong Kong, dan China. Oke, di Eropa juga ada di Greece. Nah, ini nanti diisi nih mestinya ketika kita membeli jam tangan ini. Oke, ini kartu garansi ya, dan sekarang kita lihat jamnya. Oke, ini jam tangan dari brand Komando. Brand Komando cenderung kebanyakan untuk model-model dia itu pria semua ya, dibandingin model wanitanya. Lebih banyak kan jam tangan prianya. Dan edisi yang kali ini saya ambil adalah edisi full black. Keren ya? Oke, baik. Sekarang kita review untuk jam tangan Komando ini mulai dari casingnya. Untuk casingnya, untuk bagian palanya, itu menggunakan all stainless steel, bagian rantainya pun sama all stainless steel. Ini bahan stainlessnya berat ya, ini padat banget dan solid. Untuk dari tingkat kehalusannya sangat halus. Dari tingkat kehalusannya, kerapiannya sangat halus dan rapi, menurut saya ya. Tidak kalah dengan kalau yang biasa tahu atau biasa menggunakan brand Expedition dan Alexander, itu mirip banget untuk kerapiannya. Kacanya sudah menggunakan mineral glass. Dan untuk dial dalamnya itu berwarna hitam dan ada fitur chronograph-nya dan ada fitur tanggal. Serta untuk bagian ringnya ini tidak dapat diputar ya, ini mati. Untuk bagian sampingnya di crown-nya ada logo Swiss-nya. Untuk bagian palanya ini memiliki diameter kurang lebih panjang itu 52 mm dan lebar memiliki 47 mm dan ketebalan memiliki 13 mm. Untuk lebar itu dari sisi body sampai sisi crown dan panjangnya itu dari sisi kuping atas bertemu kuping bawah. Oke. Dan untuk beratnya kita timbang saja. Oke. Beratnya itu 193 gram. Dan jam Komando ini memiliki ketahanan air kurang lebih 100 meter atau 10 bar. Dan memiliki fitur chronograph dan ada fitur tanggal. Dan menggunakan baterai itu 920 ya. Baterai 920 ini diklaim bisa bertahan kurang lebih sekitar 2 tahun. Baik, ini adalah tampilan belakang dari jam tangan Komando. Untuk bagian tutupnya, ada bertuliskan all stainless steel, brand Komando, dan nomor seri C3005G, dan bertuliskan water resistant. Yang dimana tulisan ini semuanya emboss. Dan tutupnya berwarna stainless, yang berwarna mengkilap ya, berwarna stainless. Dan sisanya untuk satu body full dari segi rantai, untuk bagian tampilan belakang pun berwarna black, full black. Dan black dia berwarna doff ya, bukan glossy. Dan untuk bagian sampingnya, ini blacknya juga doff. Black doff seperti ini kalau saya sangat menyukainya. Kenapa? Dibandingin glossy, karena ketika kita menaruh jam seperti ini, itu resiko untuk tergores atau untuk baret itu kecil karena tidak akan terlalu terlihat.
dibanding untuk yang warna glossy. Dan untuk tali rantainya memiliki ukuran 24 mm. Jika kalian ingin menggantinya, carilah ukuran 24 mm. Dan bagian belakangnya, ketika kita untuk mengganti, ini spring barnya sistemnya congkel ya. Tidak ada kayak semacam tuas seperti di jam fosil untuk yang ditarik. Ini selipkan saja obeng untuk menarik spring barnya. Oke. Untuk bagian kunciannya pun dia sistem 1 kali kunci, ditekan, dan untuk membukanya itu ditekan bagian samping. Dan ada logo komandonya. Untuk tampilan pada dialnya itu polos full black, dan untuk bagian angka dan jarumnya ini bisa glow in the dark ya. Nanti kita akan lihat seberapa terang untuk glow in the darknya. Oke baik, sekarang saya akan menunjukkan untuk glow in the dark dari jam tangan komando ini. Saya matikan dulu ya untuk bagian lampunya. Oke. Dan ini glow in the dark ya. Cukup ya. Untuk di bagian angkanya hingga untuk bagian jarumnya itu nyala semua. Cukup terang. Oke baik, sekarang kita masuk ke bagian cara menyeting jam tangan. Cara menyeting jam tangan komando ini sangat mudah, seperti jam tangan analog pada umumnya. Itu kita tinggal tarik saja. Kita setting dulu untuk tanggalnya ya. Kita tarik saja crown-nya itu sekali. Kita putar ke atas. Oke. Jika sudah berputar, kita sesuaikan dengan waktu yang kita inginkan. Misalkan saya mau di tanggal 29, hari ini misalkan 29. Kita tarik sekali lagi jika sudah selesai untuk mengatur waktunya. Jamnya ya. Kita tarik sampai full, lalu kita putar ke atas. Misalkan saya mau jam 9 pagi. Nah, di sini jangan lupa kalau untuk jam analog itu kita stylenya, apalagi yang ada tanggal ya. Kalau tidak ada tanggal sih nggak ada masalah, bebas. Mau stylenya langsung jam 9, langsung style ke jam 9 gini pun nggak ada masalah. Tapi jika kalian ada tanggalan seperti ini, itu jangan asal style waktunya. Kenapa? Karena kalian harus tahu dulu, ini waktu jam 9 ini jam 9 pagi atau jam 9 malam. Karena kalau jam 9 malam, nanti di pukul 12 malam, tanggalnya akan berubah. Nah, jika kalian salah style, misalkan jam 9 malam, Anda style di jam 9 pagi, ternyata pas Anda jam makan siang itu masuk ke pukul 12, itu tanggalnya akan berubah. Nah, itu akan bikin Anda bingung sendiri, kenapa tiba-tiba di tanggalnya berubah pas siang hari. Nah, cara stylenya, cara kita cari tahunya bagaimana untuk melihat tanggalan ini berubah di 12 malam. Kita harus style dulu MPM-nya. Ketika kita jalankan untuk putaran sampai ke pukul 12 ini, apakah dia berpindah tanggalnya atau tidak? Jika tidak berpindah, berarti itu di pukul 12 siang. Nah, ini aman nih. Nah, kita setel ya. Kalau misalkan di pukul 12 malam, apakah dia berpindah? Kita lihat dulu. Nah, sekarang kita masuk ke pukul 12 malam. Nah, sudah mulai mau pindah kan ya? Oke, pindah ke tanggal 30. Berarti ini posisi jam 12 malam. Sekarang kita sesuaikan. Saya maunya jam 9 pagi. Berarti setelah jam 12 malam ini, kita masuk ke pukul 9, berarti itu 9 pagi. Nanti jam 12 siang, dia tidak akan berganti tanggalannya. Oke, kita setel di jam 9 pagi. Nah, kita tutup sampai full, kita tarik lagi sekali, itu untuk tanggalan. Kita betulkan lagi tanggalannya. Misalkan saya tadi mau di tanggal 29, kita setel lagi di tanggal 29. Jika sudah, kalian tekan sampai full, jangan sampai ngegantung ya, atau tidak rapat. Karena takutnya ketika kalian terkena air hujan atau cuci tangan, itu takutnya masuk air. Karena jika tutupnya tidak rapat, water resist itu tidak akan berlaku, karena tetap air akan masuk air. Tapi ketika kita tutup rapat, ini mau kalian mau cuci tangan kena air hujan, itu aman, tidak ada masalah. Nah, sekarang untuk pukul 9 dan tanggalan juga sudah sesuai dengan saya inginkan. Kita langsung coba setel untuk chronograph-nya. Oke, ini ada 3 bundaran, atas, bagian bawah yang tengah, dan bagian sisi kirinya yang kecil. Oke, ini jarum panjangnya saya geser dikit ya supaya terlihat. Oke, kita setel gini aja dah supaya terlihat. Kita geser ke jam 15 lewat 10 menit. Oke, nah sekarang kita lihat
stopwatchnya ini chronograph pada analog ini fungsinya stopwatch ya. Hampir rata-rata jam analog menggunakan chronograph yang harganya di bawah 2 juta itu cenderung lebih banyak di stopwatch. Nah, kita tekan tombol atas untuk on, off lagi jika kalian sudah selesai, dan tekan bawah untuk reset. Nah, tekan atas, oke. Yang atas bergerak, ketika dia bergerak 1 putaran, bagian bawah detiknya itu akan bergerak 2 kali. Oke, nah ketika bagian bawahnya ini bergerak 1 putaran, yang sebelah sini akan bergerak 1 kali. Jadi fungsi di chronograph ini itu hanya untuk bagian atas itu 1 putaran, untuk ketika ada 1 putaran di bagian bawah bergerak 2 kali. Di bagian bawahnya ini 1 putaran, yang ini bergerak sekali. Jadi ini detiknya, ini menitnya. Oke, jika kalian sudah selesai stylenya, kalian tekan lagi off untuk tombol atasnya, yang tadi bisa tekan on. Dan tekan bawah itu untuk reset kembali semula. Tapi jika kalian tidak mau reset, kalian mau melanjutkan lagi, kalian tekan lagi atas untuk on lagi. Oke, jika sudah selesai, tekan lagi itu untuk off dan tekan bawah untuk reset. Dia akan kembali ke semula jarumnya. Oke, mudah kan? Untuk jam tangan analog settingannya itu kurang lebih mirip semua, hampir jarang ada yang berbeda. Jadi kalau untuk fungsi chronograph biasanya untuk atas on, off, dan bawah untuk reset. Tapi jika kalian melihat ada chronograph tapi tidak ada 2 tombol ini, belum tentu itu chronographnya tidak berfungsi. Tapi namanya bukan chronograph. Misalkan ada 3 bundaran tapi tombolnya hanya ada 1. Di bagian atas dan bawah ini tidak ada. Itu namanya multifunction. Biasa kebanyakan itu untuk pengganti tanggal dan hari. Jadi mereka taruhnya tanggal itu tidak seperti ini, tapi masuknya ke dalam lingkaran. Dan hari biasanya, dan bawahnya itu ada salah satu lagi detik atau AMPM-nya. Dan untuk fungsi chronograph yang ini itu stopwatch. Oke, itu informasi yang bisa saya bagikan kepada kalian semua mengenai jam tangan komando untuk seri C3005G. Jam tangan ini saya rekomendasikan kepada kalian semua. Kenapa? Karena dari segi bahan dan kualitas itu tidak kalah dengan Expedition dan Alexander. Jika kalian ingin mencari jam tangan yang berbeda, tidak mau banyak yang orang pakai, ini salah satunya yang saya rekomendasikan. Satu, bahannya stainless. Kedua, untuk dari desain dan model-modelnya itu untuk cowok itu keren banget. Semuanya sporty untuk modelnya. Dan untuk halaman service centernya juga banyak, jadi kalian tidak usah pusing untuk ketika klaim garansi. Oke, baik. Itu informasi yang bisa saya bagikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat. Jika kalian ada memiliki pertanyaan, silahkan komen saja di bawah. Dan untuk alamat pembelian ini, saya akan cantumkan di deskripsi. Oke, saya Leo, dan saya terima kasih jika kalian sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya Leo, dan saya mohon undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.